Shalom. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Firman Tuhan di sini berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah, bahwa kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Bukan kasih yang kecil, bukan kasih yang sedikit, bukan kasih yang sederhana, tapi kasih Allah itu begitu besar. Pendapat keputusan Allah Bapa di surga untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa besarnya. Mari kita melihat kita sebagai manusia, adakah sebuah keluarga, bapak, ibu, dan anaknya memberikan anaknya yang tunggal kepada saudaranya yang lain yang belum memiliki anak? Kita jarang mendengar kasus ini. Kalau mungkin sebuah keluarga mempunyai anak yang banyak, entah 3, entah 5, maka diberikannya anaknya kepada orang lain, kepada saudaranya yang memerlukan karena belum punya anak, itu mungkin saja. Tapi kita melihat kalau anak tunggal itu adalah generasi penerus kita, cinta kita, itu masa depan keluarga ada di situ. Sesuatu yang tidak mungkin bahwa anaknya yang tunggal itu diberikan kepada orang lain. Di sini kita bisa mengukur, belajar untuk mengerti dan memahami betapa besar kasih Bapa kepada dunia ini. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ketika keputusan itu diambil di surga, itu sudah sungguh menyakitkan hati. Bagaimana perasaan Allah Bapa yang demikian itu hancur oleh karena harus mengambil keputusan, menerbitkan sebuah keputusan bagi dunia ini agar manusia dapat diselamatkan. Sekarang kita mempelajari anaknya yang tunggal dikorbankan. Keputusan sudah diambil dan Bapa menggenapinya. Yesus diutus untuk turun ke muka bumi ini. Dia lahir melalui Maria, dibesarkan, dan dia mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Alasan daripada di belakang daripada kasih Allah yang demikian besar, karena Allah melihat bahwa dosa manusia ini demikian besarnya, kejahatan manusia demikian besarnya, perjalanan kehidupan manusia ini sudah menyimpang daripada kebenaran-kebenaran yang ilahi yang Tuhan punya. Hukum-hukum Tuhan mereka melanggarnya. Dan beraneka ragam kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Bahkan kita tahu bahwa ada kelompok orang tertentu yang tidak memiliki kepercayaan, yang kita sebut ateis. Oleh sebab itu, disatukan banyaknya alasan agar Yesus lahir ke muka bumi ini. Beberapa waktu yang kemarin, saya duduk dan saya berdoa, Tuhan ampunilah kesalahanku, karena meresapi
bahwa bukan saja kejahatan yang ekstrim yang ada di luar sana, entah perampokan, entah perzinahan, entah penipuan sekalipun. Tapi ketika seseorang tidak berdoa, tidak bertegur sapa dengan Allah, itu sudah sebuah kejahatan. Kalau kita merenungkannya, salah apa Kristus itu sehingga kita tidak bertegur sapa dengan Dia? Sehingga kita tidak menyampaikan doa, kita tidak menyampaikan pengagungan, penyembahan, mazmur kita kepada Dia. Dia tidak memiliki kesalahan apa-apa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pontius Pilatus, dia tidak ditemukan kesalahannya. Tapi coba kita merenungkan, jika ada sesuatu yang tidak match dengan rancangan Allah atas hidup kita, maka bisa saja kita kecewa, bisa saja kita marah, sehingga kita menjauhkan diri kita dari ruang doa. Sekarang ketika kita sudah menjadi tenang, kita menyadari di dalam kelembutan hati kita betapa kita sebenarnya sudah berbuat jahat kepada Dia. Karena kita tidak lagi bertegur sapa dengan Dia. Tidak perlu kita menghakimi orang lain yang sudah berbuat ekstrim di luar sana. Tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh kita kepada Dia. Disitulah saya berdoa, Tuhan ampunilah dosaku. Ternyata bisa saja terjadi demikian. Bersyukur bahwa Roh Kudus memberikan pengertian yang baru. Perbuatan semacam ini pun tercela di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Kidung Agung, betapa Yesus merindukan kita untuk menyampaikan doa. Tuhan rindu agar kita menyampaikan sebuah pujian kepadanya. Itu dirindukan oleh Dia, tapi kita tidak menyampaikannya. Kita bersyukur sekarang bahwa firman Tuhan ini supaya kita kembali kepada Dia, kembali kepada kasih Bapa yang demikian besar. Kasih-Nya sudah besar, pengorbanan anaknya yang tunggal demikian juga sudah dinyatakan, dan itulah pengorbanan yang besar. Dan selanjutnya dikatakan supaya yang percaya kepada Dia, ada aneka ragam kepercayaan di muka bumi ini. Tuhan ingin mempersatukan hanya satu kepercayaan saja, sebab Dia yang turun dari surga ke bumi ini, hanya Dia saja yang turun. Tidak ada satu pribadi yang pernah turun dari surga kecuali Yesus saja. Dia lahir sampai kepada perjalanan kehidupannya, ditangkap di Taman Getsemani, kemudian sampai di cambuk, perjalanan kepada Via Dolorosa, sampai yang terakhir di Golgota, dan Dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Kita melihat kasih Kristus itu demikian besar, sampai kepada waktu-waktu yang terakhir Dia menyampaikan pengampunannya kepada orang yang menghakimi Dia. Bapa, ampunilah orang-orang yang bersalah, yang tidak paham akan segala perbuatannya. Demikian besar kasih itu yang disampaikan kepada kita. Dan akhirnya tergenapilah Dia mengalami kematian di puncak Golgota. Itulah pengorbanan. Kita tahu sekarang, tidak ada orang yang sanggup sampai kepada hari ini. Ada orang yang demikian dicambuk ratusan kali mungkin, sanggup, tidak sanggup. Adakah orang yang berkorban untuk saya? Tidak ada. Melalui virus corona ini juga kita belajar untuk memahami, semuanya mencari perlindungan.
semuanya mencari keselamatan. Tapi mereka coba kita belajar untuk mengerti bahwa keselamatan tidak ada pada harta yang mereka punya. Di luar daripada konteks tentang waktu Tuhan kepada satu pribadi, kenapa orang itu harus meninggal. Tapi yang kita pelajari sekarang, mereka punya uang, mereka punya kedudukan. Tetapi begitu kena corona, mereka juga mengalami kematian. Di manakah harta, di manakah kedudukan itu? Mengapa itu tidak mampu untuk menyelamatkan seseorang dari virus yang terjadi saat ini? Dengan demikian kita mengerti bahwa benarlah firman Tuhan, keselamatan dan perlindungan itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita bersyukur bahwa rancangan Allah Bapa memberikan keselamatan kepada kita yang percaya kepadanya. Kita sekarang kembali untuk percaya, untuk hidup benar setelah melakukan pertobatan itu. Kita percaya kepadanya. Dialah juru selamat. Sebab harta, usaha manusia, kedudukan tidak mampu menyelamatkan. Hanya melalui kasih Kristus kita percaya kepada Dia, maka kita memperoleh keselamatan kekal. Suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Satu perbuatan, satu tindakan yang nyata, yang sempurna telah dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya di Golgota. Itu sebagai suatu tanda kemenangan Kristus atas dosa, kemenangan Kristus atas kejahatan manusia, kemenangan Kristus atas maut telah dinyatakan melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yesus telah mengalahkan dosa, Yesus telah mengalahkan maut, dan batu yang menutupi tempat Yesus dikuburkan sudah tergolek terbuka. Yesus sudah bangkit daripada kematiannya. Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa, atas maut itu. Kita bersyukur bahwa Dia sudah menang. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepadanya, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Sebab firman-Nya lah yang menjamin akan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bersyukur pada saat ini bahwa Yesus sudah berkorban, Yesus sudah menang. Pada hari ketiga Dia sudah bangkit. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah doa dan ucapan syukur ini naik ke hadapan Dia atas segala pengorbanannya, atas kasih-Nya yang demikian besar. Apa yang kita peroleh di muka bumi ini, harta, pendidikan, jabatan, tidak memberikan jaminan keselamatan kekal. Tetapi hanya di dalam Kristus saja kita memperoleh keselamatan kekal. Bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit, kita mengalami kemenangan. Oleh iman kita, oleh pertobatan kita, kita mengalami kemenangan. Karena Yesus sudah menang, kita pun menang mengatasi dosa dan maut itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Amin.